Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Selamat datang kembali di channel Mau Belajar. Oke, kita akan membahas materi logika nih, masih ya, di persiapan UTBK 2020. Nah, mari kita langsung saja mulai di soal yang pertama. Ketika tinggal di rumah B atau C, semua orang menggunakan kipas angin. Siska tinggal di rumah B. Nah, berarti gimana nih? Ketika tinggal di rumah B atau C, jadi rumah B atau C itu semua orang menggunakan kipas angin. Gini berarti kan? Kipas angin. Kemudian Siska tinggal di rumah B, berarti dia di sini nih Siska ya. Siska. Jadi gimana? A. Siska menggunakan kipas angin. Ya benar juga ya. Kan di dalam kipas angin nih yang ini ya, B ini. Kemudian B. Siska tidak menggunakan kipas angin. Salah. C. Siska menggunakan bukan kipas angin. Salah ya. D. Siska menggunakan alat kecuali kipas angin. Salah. Pakai kipas angin Siska intinya. E. Bukan Siska yang menggunakan kipas angin. Salah, pokoknya intinya Siska ini menggunakan kipas angin ya, karena dia tinggal di rumah B, dan B ini di dalam himpunan orang-orang yang pakai kipas angin ya. Berarti yang A. Next. Semua siswa menggunakan kegiatan pramuka, mengikuti kegiatan pramuka. Kemudian sebagian siswa mengikuti kegiatan pembinaan Olimpiade Sains. Berarti begini nih, ini siswa semuanya ikut apa? Pramuka. Kemudian sebagian siswa mengikuti pembinaan sains Olimpiade ya. Nih pembinaan Olimpiade nih. Di sini sebagian pembinaan Olimpik. Ya jadi gimana? A. Sebagian siswa yang mengikuti pembinaan Olimpiade Sains tidak mengikuti kegiatan pramuka. Salah. Karena yang ini, yang di dalam ini biru ini juga di dalam yang lingkaran pramuka ini ya, orang-orang yang ikut pramuka, ya enggak? Jadi salah. Kemudian B, sebagian siswa yang mengikuti pramuka, sebagian yang pramuka juga mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Sebagian yang ikut pramuka, bisa jadi nih, coba kita simpan dulu deh. Kemudian yang C, semua siswa yang mengikuti kegiatan pramuka juga mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Salah, karena tidak semua yang ikut pramuka itu ikut Olimpiade Sains. Salah. Kemudian D, semua siswa yang tidak mengikuti pembinaan pramuka, semua siswa tidak mengikuti pembinaan Olimpiade Sains dan kegiatan pramuka. Salah, jelas. Kemudian E, semua siswa mengikuti kegiatan pramuka dan pembinaan Olimpiade Sains. Salah, sebagian saja ya. Berarti yang benar yang B. Yang B. Lanjut. Semua bangunan berkerangka besi. Sebagian tenda adalah bangunan. Nah, ini bangunan. Semuanya itu termasuk ke dalam yang berkerangka besi. Kemudian, seperti biasa, sebagian tenda adalah bangunan. Jadi, ini di dalam himpunan bangunan itu ada tenda ya. Kemudian, sebagian sih ada tenda yang tidak bangunan juga sih, maksudnya sebagian tenda ini maksudnya adalah bangunan. Kemudian gimana pilihannya nih? A, semua tenda berkerangka besi. Tapi dia bilang sebagian ya, sebagian ini bangunan. Berarti ada sebagian tenda yang tidak bangunan ya, berarti tidak kerangka besi. Ya, berarti ada tenda di sini, tenda juga yang bukan bangunan. Berarti tenda yang di sini ini tidak berkerangka besi. Sedangkan tenda yang bangunan berkerangka besi. Tapi dia bilang yang A, semua tenda berkerangka besi. Salah berarti. Karena ada tenda yang di luar ya. Tenda yang tidak bangunan berarti tidak berkerangka besi. Salah. Kemudian B, semua tenda adalah bangunan. Salah, sebagian saja ya. C, sebagian tenda berkerangka besi. Benar. Ini kan sebagian tenda nih bangunan. Nah, sebagian tenda ini adalah berkerangka besi. Benar. Kemudian D, semua yang berkerangka besi adalah tenda. Salah. E, semua yang berkerangka besi adalah bangunan. Salah. Karena ada nih
yang lain selain himpunan bangunan ya yang berkerangka besi. Yang himpunan bangunan ini hanya bagian dari himpunan yang berkerangka besi. Salah. Berarti yang benar C. Oke, next. Semua palang adalah kayu. Beberapa kayu sangat berat. Nah, ini palang. Kemudian kayu. Kemudian gimana? Beberapa kayu sangat berat. Nah, ini gimana cara menyimpulkannya nih? Beberapa kayu, apakah dia di sini tidak ikut palang ini ataukah ikut sedikit palang ini menyinggung atau seginilah gimana? Atau semuanya nih ya yang berat. Ini yang berat, kayu berat, atau ikut palang sedikit yang berat, atau semuanya ikut palang ini termasuk kayu yang berat gitu ya. Masih ada 3 kemungkinan ya. 1, 2, 3 ya. Coba kita lihat di pilihannya. A, semua palang sangat berat. Berarti maksudnya yang ketiga nih ya. Maksudnya yang ketiga nih karena semua palang ikut ke himpunan yang berat. Salah ya. Masih ada kemungkinan 1, 2 kan soalnya. Kemudian yang B, semua kayu adalah palang. Salah, karena ada kayu yang bukan palang. Ya, misalnya di sini himpunan yang lain. Himpunan apalah di sini ya. Kursi, kayak meja gitu ya. Salah. Kemudian C, sebagian palang bukan kayu. Salah juga, karena semua palang itu adalah kayu. Nah, ini kan ini himpunan palang nih, di dalam himpunan kayu. Ya enggak? Kemudian D, semua yang sangat berat adalah palang. Salah juga. Karena ini yang berat ini yang 3 maksudnya. Sama kayak nomor A. Yang huruf A ya. Salah. Kemudian E, sebagian yang sangat berat bukan palang. Belum tentu juga ya. Siapa tahu yang semua yang berat itu juga palang. Ada ini juga sebagian yang palang ya. Karena kemungkinan adalah 2 dan 3 bisa jadi. Tapi yang E ini dia mau mengatakan sebagian yang sangat berat itu bukan palang. Dia mau mengatakan yang nomor 1 nih. Berarti salah. Nggak ada jawabannya ya. Berarti tidak ada jawabannya. Oke. Next. Semua penyakit adalah petaka. Sebagian penyakit menyebabkan sedih. Berarti ini himpunan penyakit. Kemudian ini himpunan pembawa petaka. Atau petaka gitu ya. Kemudian sebagian penyakit menyebabkan sedih. Nah, ini sebagiannya di sini nih. Ini yang sedih. Jadi sebagian yang lain tidak menyebabkan sedih ya, penyakit yang lain. Jadi gimana? A, semua petaka adalah penyakit. Salah, karena ada petaka yang bukan penyakit. Misalnya ini ada himpunan yang lain di sini, kecelakaan kayak apa gitu ya. Kemudian B, sebagian penyakit adalah petaka. Salah, karena semua penyakit itu petaka ya. Ini kan nih, semua himpunan ini ada di dalam himpunan yang petaka ini. Kemudian C, semua petaka menyebabkan sedih. Salah, karena sedih itu cuma sebagian, bukan semua petaka ya. Salah. Kemudian D, semua penyakit menyebabkan sedih. Salah juga ya, karena sebagian penyakit yang menyebabkan sedih itu ya. E, sebagian petaka menyebabkan sedih. Nah, benar. Karena ini kan yang sebagian ini ya termasuk petaka. Dia juga menyebabkan sedih. Berarti ini yang benar ya. E. Next. Jika merasa bingung, maka harus berdiri. Jika berdiri, maka perlu mengangkat tangan. Oke, bingung. P. Berdiri, Q. Berdiri, Q. Angkat tangan, R. Maka premis pertama, jika P maka Q. Kemudian premis kedua, jika Q maka R. Sehingga kesimpulannya adalah P maka R. Atau sama dengan juga negasi R maka negasi P. Silogisme ini ya. Nah, jadi gimana? Pilihannya nih, A, sebagian yang berdiri merasa bingung. Mana nih? P, Q maka P, salah ya. Kemudian B, semua yang mengangkat tangan tidak berdiri. Mengangkat tangan apa? R maka tidak P. Salah, yang benar adalah tidak R maka tidak P ya. Kalau ini R maka tidak P nih. Salah berarti.
Kemudian C, semua yang merasa bingung mengangkat tangan. P, maka R. Oh iya, ini benar ya. Ini kan yang ini dia ya. Benar, C. Coba lihat yang D sama E. Semua yang mengangkat tangan tentu bingung. Berarti R, maka P. Salah. Yang benar adalah negasi R, maka negasi P ya. Salah. Kemudian yang E, sebagian yang merasa bingung, R, maka sebagian ini ya, sebagian merasa bingung berarti bukan semua ya, salah. Yang benar adalah semua yang merasa bingung itu mengangkat tangan. Berarti benar ya yang C. Lanjut. Jika udara tidak tercemar, maka rumah segar. Oke, udara tidak tercemar, P, rumah segar Q. Rumah segar Q, kupu-kupu bertelur R. Nah, berarti premis 1, jika P maka Q. Kemudian premis 2, jika Q maka R. Kesimpulannya apa? Seperti biasa, P maka R. Atau bisa juga negasi R maka negasi P. Coba kita lihat di pilihannya. Jika udara tercemar berarti negasi P ya. Maka kupu-kupu bertelur R. Salah. Yang benar P maka R. Kemudian B. Jika udara tidak tercemar. Berarti P ya. Maka kupu-kupu bertelur R. Nah, ketemu P maka R ya. B. Coba kita lihat yang lain. Jika udara tidak tercemar, P, maka kupu-kupu tidak bertelur. Tidak R. Salah. Kemudian D. Jika udara tidak tercemar, P, maka bukan kupu-kupu bertelur. Salah juga. Tidak jelas. E. Jika bukan udara yang tercemar, maka kupu-kupu tidak bertelur. Salah. Ya, berarti benar B. Oke. Segitu dulu ya adik-adik untuk kali ini. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar. Nantikan lagi ya video-video mau belajar yang lain. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini.